Presiden Soeharto pun menyerahkan tampuk kekuasaannya selama 32 tahun kepada B.J. Habibie yang dilantik menjadi Presiden ketiga Republik Indonesia. Saya akan melaksanakan kewajiban konstitusional saya, ialah mengucapkan sumpah sesuai dengan agama yang saya anut sebagai berikut. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 dari kelas 12C yang beranggotakan saya sendiri, Maria Melani Sinaga, dan rekan-rekan saya yaitu Saya Andini Detiningsih, saya Tantri, Saya Kevina, saya Salima Mora. saya Destriana. Saya Yusuf. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai masa reformasi di bawah pemerintahan B.J. Habibie. Selamat menyaksikan. Latar belakang B.J. Habibie. B.J. Habibie dengan nama lengkap Bahrudin Yusuf Habibie merupakan presiden ketiga Indonesia pada mundurnya Soeharto pada tahun 1998. B.J. Habibie menjabat sebagai presiden Indonesia selama 21 Mei 1998 hingga Oktober 1999. Walaupun masa jabatan B.J. Habibie terbilang singkat, yaitu 1 tahun 5 bulan, namun ia mampu membuat reformasi besar-besaran di Indonesia. Masa pemerintahan Habibie dianggap sebagai masa transisi, karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Tekanan-tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahannya. beberapa julukan B.J. Habibie. Yang pertama itu ada Bapak Teknologi Indonesia. B.J. Habibie dikenal sebagai Bapak Teknologi karena peran signifikan dalam memajukan sektor teknologi dan penerbangan di Indonesia. Sebagai presiden, B.J. Habibie mendorong pengembangan industri nasional, terutama di bidang pesawat dan teknologi tinggi, menjadikannya tokoh kunci dalam kemajuan teknologi di negara Indonesia. Julukan kedua yaitu ada Mr. Crack. Alasan mengapa B.J. Habibie dijuluki Mr. Crack karena ia berhasil memperkenalkan cara menghitung perambatan retak secara acak atau crack propagation on random pada pesawat terbang sampai ke tingkat atom. B.J. Habibie adalah pengganti langsung setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru. B.J. Habibie pada pemerintahan terakhir Orde Baru merupakan seorang wakil presiden. Setelah Orde Baru tumbang, maka beliau yang ditunjuk mengampu jabatan sebagai presiden sebelum diadakan pemilu. Habibie adalah satu-satunya presiden di Indonesia yang tidak memiliki wakil presiden. Tugas Habibie sangatlah berat karena beliau mengemban amanah reformasi masa transisi dari pemerintahan Orde Baru. Beliau dilantik menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998. Saat naik jabatan presiden, beliau menghadapi situasi Indonesia yang begitu parah, baik dari bidang politik, ekonomi, sosial maupun budaya. Dalam pemerintahannya, beliau membuat kabinet beranggotakan 16 menteri yang diambil dari jajaran ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Kabinetnya pimpinannya dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan yang dilantik 22 Mei 1998. Pidato B.J. Habibie. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik pada 21 Mei 1998, Presiden B.J. Habibie menyatakan tekadnya untuk melaksanakan reformasi secara bertahap dan konstitusional. Masa pemerintahan Bahrudin Yusuf Habibie dimulai dengan pembuktian Kabinet Reformasi Pembangunan pada 22 Mei 1998. Kabinet Reformasi Pembangunan terdiri atas berbagai elemen dan kekuatan seperti ABRI, partai politik, unsur daerah, golongan intelektual, serta lembaga swadaya masyarakat.
masalah hak asasi manusia atau HAM menjadi perhatian serius pemerintahan B.J. Habibie. Pada masa pemerintahannya, B.J. Habibie membebaskan banyak tahanan politik yang tidak diadili pada masa Orde Baru. Presiden B.J. Habibie juga menghapus pemberian tanda khusus pada kartu tanda penduduk atau KTP keturunan Tionghoa. Puncaknya, Presiden B.J. Habibie juga berhasil menyelesaikan masalah di Timur Timur secara damai melalui referendum. Masa pemerintahan B.J. Habibie berhasil melenggarakan pemilu 1999 dengan persiapan yang singkat. Setelah pemilu legislatif tahun 1999, MPR menyelenggarakan sidang umum untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Ini merupakan fenomena menarik dalam sejarah politik di Indonesia. Anggota DPR dan MPR diganti sebelum masa kerjanya selesai. Kebijakan ekonomi B.J. Habibie. Masa pemerintahan B.J. Habibie diawali oleh huru-hara di Indonesia yang terjadi pasca turunnya Soeharto. Ekonomi Indonesia mengalami hyperinflasi dan naiknya kurs dolar atas rupiah hingga mencapai 10.000 hingga 15.000 rupiah. Pemerintah B.J. Habibie berhasil memperkecil kurs dolar terhadap rupiah menjadi 6.500 rupiah per dolar AS. Berikut ini adalah beberapa perubahan yang diterapkan oleh B.J. Habibie dalam bidang politik. Yang pertama, menerapkan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melewati pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara. Yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang ketiga, menaikkan nilai ganti rupiah terhadap dolar hingga di bawah Rp10.000. Yang keempat, membentuk lembaga pemantauan dan penyelesaian persoalan utang luar negeri. Yang kelima, mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan IMF. Yang keenam, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat. Yang ketujuh, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap perlindungan konsumen. Permasalahan Timur Timur B.J. Habibie. Pada masa pemerintahannya, B.J. Habibie juga mengadakan referendum bagi Timur Timur di bawah PBB untuk memilih merdeka atau masih dalam otonomi Indonesia. Hasilnya, rakyat Timur Timur banyak yang lebih memilih merdeka daripada berada di bawah pemerintahan Indonesia. Keputusan diambil bahwa Timur Timur dilepaskan dari Indonesia. Keputusan ini membuat B.J. Habibie mengalami penurunan kepercayaan dari publik dan elit politik. Perubahan-perubahan B.J. Habibie membuat banyak pihak terkejut dan banyak yang belum dapat menerimanya. Dampaknya, B.J. Habibie menjadi sosok yang tidak populis dalam hal sosial politik. Namun, secara umum, penegakan kebenaran berdampak besar bagi intelektual dan sosial kala itu. Penyebab jatuhnya B.J. Habibie. Salah satu kesalahan yang dinilai pihak oposisi terbesar adalah setelah menjabat sebagai presiden, B.J. Habibie memperbolehkan diadakannya referendum Provinsi Timur Timur, sekarang Timor Leste. Ia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jajak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Pada masa kepresidenannya, Timur Timur lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjadi negara terpisah yang berkedaulatan pada tanggal 30 Agustus 1999. Lepasnya Timur Timur di saat itu memang disesali oleh sebagian warga negara Indonesia, tetapi di sisi lain membersihkan nama Indonesia yang sering tercemar oleh tuduhan pelanggaran HAM di Timur Timur. Kasus inilah yang mendorong pihak oposisi yang tidak puas dengan latar belakang Habibie semakin giat menjatuhkan Habibie. Upaya ini akhirnya berhasil dilakukan pada sidang umum 1999. Ia memutuskan tidak mencalonkan diri lagi setelah laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR. Dia dituntut mundur oleh mahasiswa karena dianggap tidak dapat menjalankan amanah reformasi. Dia mengajukan hal yang cukup menggemparkan publik saat itu, yaitu mengadakan jejak pendapat bagi warga Timur Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Akhirnya, pada sidang istimewa MPR 13 November 1999, pidato pertanggungjawaban Habibie ditolak MPR. Kepemimpinannya pun berakhir. Dirinya kembali menjadi warga negara biasa, kembali pula hijrah bermukim ke Jerman.
Cukup sekian materi yang dapat kami jelaskan mengenai masa reformasi di bawah pemerintahan B.J. Habibie. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dimengerti oleh para penonton. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.